Welcome back in my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berduka atas wafatnya seorang kreatif mastermind di balik komik Marvel yang terkenal, Stan Lee tutup usia pada 12 November 2018. Meski demikian, pria berusia 95 tahun ini tetap dikenal sebagai pencipta karakter ikonik Marvel, termasuk Spider-Man, Iron Man, The Incredible Hulk, dan sebagainya. Kemudian Marvel menjadi penerbit buku komik paling populer di dunia, dan kisah pahlawan supernya diangkat ke layar lebar ala Hollywood. Bahkan Stan Lee muncul sebagai cameo di film tersebut, termasuk The Avenger. Kehidupan awal Stan Lee memiliki nama asli Stanley Martin Lieber. Dia lahir di New York pada 28 Desember 1922. Mantan petenis nomor 1 dunia, mantan petenis nomor 1 dunia. Orang tuanya merupakan imigran dari Romania bernama Celia dan Jack Lieber. Dia menghabiskan masa kecilnya di saat Great Depression atau depresi besar melanda Amerika Serikat. Stan Lee dan adik kecilnya yang bernama Larry harus menyaksikan orang tuanya yang susah payah berusaha untuk menghidupi keluarganya. Keluarga Lieber terpaksa harus tinggal di apartemen dengan satu kamar. Kehidupan Stan Lee dipengaruhi oleh kebiasaan dia nonton film dan membaca saat waktu luang. Namun, walaupun dia penulis komik, dia tidak suka membaca komik. Dia hanya dapat bermimpi suatu hari ia dapat menulis di The Great American Novel. Stan menempuh pendidikan di SMA David Clinton di The Bronx sambil bekerja paruh waktu seperti menulis berita kematian, siaran pers untuk National Tuberculosis Center, dan juga seorang office boy. Komik pertama lulus SMA pada usia 16 tahun. Stan dipekerjakan sebagai asisten editor untuk Timely Comics yang nantinya berganti menjadi novel komik. Disitulah menjadi bukti awal langkah besar terhadap karirnya ke depan. Awalnya dia memang hanya melakukan ia memang hanya melakukan pekerjaan kasar seperti mengisi tinta dan pekerjaan kasar lainnya. Pada tahun 1941 dia berhasil dengan debut pertamanya mengisi teks
Captain America dengan menggunakan nama samaran Stan Lee. Selanjutnya nama tersebut dan seterusnya dijadikan legal, nama Stan Lee maksudnya ya. Kemudian dia menciptakan komik Destroyer in Mystic Comic nomor 6. Jack Forest in USA komik nomor 1. Dan Father Time in Captain America nomor 6. Ketika dia berusia 19 tahun, karena kreativitasnya dia meningkat dan adanya konflik di perusahaan, Lee dijadikan editor sementara. Pada tahun 1942, Stan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat dan disebut sebagai dramawan karena berbagai kegiatan kreatif yang dia lakukan. Karena berbagai kegiatan kreatif yang dia lakukan selama menjadi militer. Menyelesaikan tugasnya dengan tentara, Stan bergabung kembali dengan perusahaan pada tahun 1950-an yang saat itu dikenal sebagai Atlas Komik. Dia bereksperimen dengan berbagai genre seperti kisah romantis, sci-fi, horor, komedi, dan sebagainya. Telegraph persaingan dengan DC Comics, Stan bahkan melebarkan sayap dengan menghasilkan karya bersama rekannya dan De Carlo di Surat Kabar. Komik berjudul My Friend Irma itu kemudian diangkat menjadi komedi radio. Dia belum puas dengan karirnya. Hingga pada tahun 1950-an, persaingan dengan DC Comics meminta untuk menciptakan karakter tim pahlawan super baru. Bekerja dengan Jack Kirby, ia membuat Fantastic Four, Hulk, Iron Man, Thor, Spider-Man, X-Men, Doctor Strange, dan sebagainya. Dan melahirkan karya tentang pahlawan super yang dapat terluka seperti manusia biasa. Itu merupakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia komik sebelumnya. Pahlawan super seperti Superman di DC Comics hampir sempurna dan tidak nampak seperti manusia biasa. Akhirnya Stan mengubah karakter itu dalam Spider-Man yang rilis pada tahun 1962. Peter Parker, alter ego Spider-Man, hanyalah seorang murid SMA yang kesepian. Sang pelantun Bohemian Rhapsody, dia menyebutnya. Parker merupakan karakter yang paling mirip dengannya. Dia hanyalah pria biasa. Di balik bagian luar yang indah itu, saya hanya seorang pria biasa, ucapnya kepada AMC pada tahun 2012. Dia begitu memiliki banyak masalah dan tidak ada yang berhasil sempurna. Dia selalu dalam masalah.
Ya, saya bisa merasakannya sebagai Peter tua, imbuhnya. Marvel dan Black Panther Timely Comic berubah menjadi Marvel pada tahun 1960-an. Dan Lee menjadi kepala editor sampai 1972. Kemudian dia menjadi publisher. Bukunya menangani sejumlah berita termasuk politik dan perang Vietnam, sesuatu yang berbeda dalam komik sebelumnya. Stan juga membantu menciptakan komik superhero kulit hitam pertama pada tahun 1966 dengan karakter Black Panther. Pada tahun 1971 dia diminta untuk menulis cerita tentang efek buruk narkoba. Lahirlah The Amazing Spider-Man. Dari 1975, Stan menjadi lebih sibuk dan popularitasnya meningkat. Dia menghadiri konvensi buku komik di Amerika Serikat, mengajar di perguruan tinggi, dan berpartisipasi dalam diskusi panel. Perannya dalam perusahaan makin besar. Pada tahun 1981 dia dipercaya untuk mengembangkan Marvel TV dan properti film. Dia dan keluarganya harus pindah ke California. Sebagai informasi, Stan menikahi Joan Clayton Bocock pada tahun 1947. Keduanya memiliki anak bernama Joan Celias Lee. Seorang anak lagi bernama Jan Lee meninggal dunia saat masih kecil. Debut cameo pada tahun 1989, dia membuat debut pertamanya sebagai cameo di film The Trial of Incredible Hulk. Kemudian tampil lagi di setiap film Marvel setelah 2000-an seperti X-Men, Spider-Man, Fantastic Four, dan Iron Man pada tahun 2008. Stan bahkan menerima penghargaan Medal of Honor dari Presiden George Walker Bush dan meluncurkan acara The History Channel berjudul Stan Lee Superhuman. Sepanjang hidupnya dia muncul sebagai cameo film X-Men, Iron Man 2, Fantastic Four, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man, Captain America, Thor, The Avenger, Daredevil, dan sebagainya. Masa tua dan kematian Stan Lee kehilangan istrinya Joan pada Juli 2007. Kemudian dia membuat khawatir para penggemarnya ketika masuk ke rumah sakit karena detak jantung yang tidak teratur. Namun dia mengumumkan siap untuk melanjutkan jadwal penuhnya dengan film Marvel Black Panther. Sejumlah masalah menyelimuti masa tuanya, seperti Stan Lee yang mengajukan tuntutan terhadap mantan manajernya Gerardo Olivares. Dia menuding Olivares melakukan penipuan dan penyalahgunaan keuangan. Tetapi Stan Lee digugat atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang terapis. Lee meninggal di Cedar Sinai Medical Center pada Selasa 2018 lalu. Demikian guys video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Ya memang sih saya membaca teks ini guys, karena saya untuk menghafalkannya butuh waktu seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terhibur dengan hiburan yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.